Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqani fahma. Ya, Alhamdulillah, sahabat Quran semuanya yang di rumah, yang online ya. Semoga Allah berikan kesehatan, semoga Allah berikan kemudahan, keberkahan untuk kita semuanya, dan kita bersyukur hari ini masih bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ya, pembahasan ya di program ngaji tahsin pekanan yang isinya adalah bedah tajwid dan juga praktek membaca ya, sesuai dengan kaidah tajwid yang berlaku. Seperti biasanya ya, nanti akan saya contohkan terlebih dahulu ya, kemudian saya bahas tajwidnya ya. Setelah itu kemudian saya contohkan lagi dan kemudian berlanjut ke ayat berikutnya. Nanti ketika ada yang ingin mencoba ya bisa langsung saja ya, bisa raise hand atau semacamnya. Hari ini kita akan memasuki surah yang baru, yaitu surah Al-Fajr ya. Karena di pertemuan sebelumnya Al-Ghasyiyah sudah selesai ya. Hingga hari ini kita masuk ke surat yang baru, yaitu surah Al-Fajr. Ada 30 ayat. Baik, kita awali dari ayat yang pertama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Jadi ini cukup pendek-pendek ya ayatnya. Yang pertama wal fajr. Nah, di ayat satu ini ya diawali dengan huruf waw ya, huruf waw. Ya, huruf waw dia huruf yang tipis ya. Maka jangan dibaca dengan tebal dengan wa ya, tetapi dia tipis wa, wal wal bukan wal ya. Kemudian lam sukun di sini atau lebih tepatnya di lam takrif ya. Lam takrif di situ eh, tidak perlu ditekan secara berlebihan menjadi wal fajr. Nah, tapi wal fajr, wal fajr. Nah, begitu ya. Karena lam dia tidak punya sifat syiddah ya. Lam sifatnya adalah tawasut. Maka dia di pertengahan ya, tidak mengalir dan tidak tertahan. Kemudian huruf fa dia tipis ya. Kemudian setelah itu di sini ada iltiqaus sakinain ya. Pertemuan dua huruf sukun di dalam satu kata ya, yang terjadi ketika wakof atau ya wakof ya. Sehingga roknya ini menjadi sukun, jimnya juga sukun. Nah, di dalam kasus seperti ini ya, wakaf pada dua huruf sukun, maka masing-masing hurufnya itu harus tertunaikan dengan sempurna ya.
Masing-masing hurufnya harus tertunaikan dengan sempurna. Jangan sampai roknya terkurangi sifatnya, misal menjadi seperti ini. Wal fajr, fajr. Mana roknya? Roknya hilang, begitu kan? Atau ketika pun ada, dia hanya tersentuh saja. Er, Nah, begitu. Padahal huruf ro itu kan sifatnya dia tawasud. Dan dia tertulis di dalam mushaf, berarti ya dia harus ditunaikan dengan sempurna. Selain itu, roknya juga memiliki sifat aridah yaitu tafkhim. Maka roknya dibaca dengan tebal. Jadi jimnya memiliki sifat syiddah, roknya rokhawah. Maka faj, kemudian er. Nah, timbangannya harus jelas ya. Mana yang syiddah, mana yang tawasut. Jadi jangan sampai terbaca dengan wal fajr atau wal fajr. Itu semua kurang sesuai ya. Maka harus jelas setiap hurufnya wal fajr, wal fajr. Nah, seperti itu ya. Ini bukan berlebihan, tetapi memang seperti itu ya. Karena kita menyesuaikan dengan sifat-sifat huruf yang menyertai. Nah, itu ayat yang pertama ya. Kemudian ayat yang kedua. Ayat yang kedua, walayalin ashr. Walayalin ashr. Nah, ashr. Nah, bukan bukan asr, tapi ashr. Nah, begitu ya. Nah, di ayat 2 ini dia waw lagi, waw tipis, walaya, walaya ini semua tipis, walayalin, lamnya ada alif setelah fathah, maka dibaca panjang dua harokat ya, walayalin, ada lam tanwin bertemu dengan ain fathah. Hukumnya adalah izhar halki ya, izhar halki. Izhar itu secara makna dia jelas, tetapi jelasnya itu ada aturan-aturannya ya. Jadi tidak tidak maksudnya tidak begini ya. Tidak asal jelas ya. Nah, tidak asal jelas. Tetapi jelasnya itu disesuaikan dengan sifat hurufnya masing-masing. Ya, di situ ada tanwin ya, berarti ada nun sukun di situ. Nun sukun itu sifatnya sama seperti lam di ayat yang pertama. Sifatnya adalah tawasut. Maka jangan ditekan walaya lin a. Dan itu masih terjadi. Banyak sekali yang masih membaca seperti itu. Padahal secara kondisi sifatnya dia tidak sesuai. Maka tunaikan saja tawasudnya. Lin, lin a. Jadi halus ya, dia lembut sambil sambil jalan saja seperti itu. Jadi kemudian ain ya, ain jangan sampai tertukar menjadi hamzah ya. Ain jangan sampai tertukar menjadi hamzah. Bukan a, bukan juga nga, tetapi a ya. A, ai, au. Nah, dia ada di tengah tenggorokan ya, di tengah tenggorokan. Kemudian di sini juga ada pertemuan dua huruf ketika wakaf ya, berarti roknya sukun, shinnya sukun ya. Roknya berarti dia dibaca dengan tafkhim, kemudian rok sifatnya tawasut, shin sifatnya rokhawah. Nah, maka timbangannya perlu ditunaikan juga. Ash, er, ash.
walayalin ashr, walayalin ashr. Nah, begitu ya. Bukan bukan ashr. Kalau walayalin ashr. Nah, itu sifat rokhwasinnya mana? Ya, sifat rokhwasinnya mana? Roknya mana? Ya, ya jadi hilang semua. Maka perlu diperhatikan ya ketika membaca huruf-huruf yang wakaf pada dua huruf sukun. Ini termasuk lafadz-lafadz yang sulit ya, apa namanya, lafadz-lafadz yang pelik, yang ya mungkin muskil ya seperti itu. Perlu kehati-hatian di dalam mengucapkannya agar tidak mengurangi timbangan, agar tidak mengurangi huruf-hurufnya. Kemudian ayat yang ketiga, ini juga masih sama ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini semuanya wakaf pada dua huruf sukun. Wasyaf'i wal watr. Jadi bukan wat, bukan watr, tapi watr, watr. Begitu. Wasaf'i ya, wanya tipis ya. Ini sudah ada dua, tiga huruf waw ya di awal ayat ya, ayat satu, ayat 2 dan ayat 3. Wasya, nah ini ada lam syamsiah, ya, lam syamsiah. Nah, maka perlu diperhatikan dia hurufnya shin ya, bukan sin. Jadi jangan wasa, tetapi ya, wasya, wasyaf'i, wasyaf'i, wasyaf'i. Tapi juga perlu diperhatikan jangan sampai shinnya berlebihan menjadi wash. Ya, wash. Nah, kalau wash nanti jadi monyong ya. Jadi mencucu. Padahal dia harokatnya fathah. Yang fathah tidak boleh monyong. Ya. Yang fathah tidak boleh mencucu. Maka cukup wash. Wasya. Wasyaf'i. Wasyaf'i. Nah, begitu. Ainnya juga sama seperti tadi ya. Jangan sampai tertukar menjadi hamzah. Karena ini sering sekali terjadi ya. Huruf ain terbaca seperti atau bahkan berubah menjadi huruf hamzah. Kemudian walwa ini juga ada lam takrif lagi ya, lam qamariyah. Nah, ini jangan ditekan berlebihan karena lam itu sifatnya tawasud ya, bukan syiddah. Kemudian tak dia sifatnya syiddah. Kemudian ro dia sifatnya tawasud. Nah, maka timbangannya perlu ditunaikan. Ini timbangannya sama seperti ayat yang pertama. Jim juga syiddah, roknya rokhwah. Tak syiddah, roknya rokhwah. Jadi er. Maka jangan dikurangi timbangan roknya, jangan disamarkan, ya, jangan dihilangkan. Ini masih banyak yang terjadi huruf ro di ayat satu, 2, 3, bahkan nanti 4 dan 5 itu hilang. Itu perlu berhati-hati karena ya bisa terindikasi ke dalam lahan jali, yaitu lahan yang besar karena mengurangi huruf yang berakibat bisa merubah makna. Nah, saya ulangi lagi ya, saya berikan contohnya. Wasyaf'i wal watr. Nah, seperti itu ya, kurang lebihnya. Jadi tunaikan saja sifat dan huruf-hurufnya sesuai dengan kadarnya. Tidak dikurangi, tidak juga ditambah-tambahi. Kemudian ayat yang keempat. Walaili idza yasr.
Walaili idza yasr. Nah, di sini ya, khusus di ayat 4 ini ada dua ya, ada dua wajah. Ya. Yaitu boleh dibaca tebal yasr dengan yasr. Yasr dengan yasr. Begitu. Nah, di sini makanya bisa agar kita bisa menunaikan dua wajahnya ya dan kedua-duanya itu bagian dari sunnah, maka ya silakan dibaca dua kali begitu kan ya, dibaca dua kali agar semuanya tertunaikan dan agar orang-orang tahu bahwasanya di sini ada dua wajah atau dua cara membaca. Nah, kembali ke ayat 4 ya. Walaili, ya ini juga sama ya. Lamnya lam syamsiah. Jadi al-lail itu lam syamsiah ya, bukan lam komariah. Nah, masih banyak yang keliru bahwa al-laili, alladzi itu termasuk dalam lam syamsiah. Padahal dia lam komariah ya. Karena di situ ada dua lam ya. Sehingga bukan terbaca jelas lamnya, tetapi karena dia lam yang pertama melebur ke dalam lam yang kedua. Nah, jadi dia termasuk lam syamsiah. Atau paling mudahnya ya di situ ada tasdid kan di atas huruf lam, nah, maka itu syamsiah. Nah, begitu. Kalau misalnya masih ada yang bingung dan ternyata masih ada ya beberapa masih keliru mengidentifikasi mana yang lam syamsiah, mana yang lam qamariyah. Al-laili ya, al-lai itu lai adalah huruf lin ya, huruf lin. Huruf lin ya, jadi cara membacanya ya seperti sifat dari huruf lin, yaitu dibaca dengan cara yang lembut saja. Walai, jangan walaili, walaili. Nah, itu kurang sesuai ya, karena lin itu dia halus ya. Jadi tidak perlu dipaksakan ya, sesuaikan saja dengan defaultnya seperti apa. Dan itu lebih ringan sebenarnya. Kalau kita memaksa dengan penekanan berlebihan, justru itu malah menyusahkan. Nah, makanya kita kembalikan agar kita bisa membaca Al-Quran itu dengan ringan. Ringan dan sesuai dengan tajwid ya. Kemudian walaili idza antara li ke i ya, ini juga harus jelas ya. Ada batasannya bukan walaili idza karena masih banyak yang membaca seperti itu. Walaili idza yasr. Yasarnya sudah terayun, yas roknya hilang. Jadi salahnya double-double. Nah, maka perlu diperhatikan hamzahnya harus dibaca dengan tahqiq ya, dengan jelas. Walaili idza walaili i laili i ya. Idza zalnya mat asli dua harokat. Kemudian nah di sini ada timbangan lagi ya, pertemuan dua huruf sukun. Ini sama dengan ayat yang kedua ya. Sinnya rokhawah, roknya tawasut. Nah, maka timbangan keduanya harus ditunaikan. Mana yang rokhawah, mana yang tawasut. Dan roknya juga dibaca tebal atau tipis karena di sini ada dua wajah ya atau wajah ini. Kemudian ya
Cukup itu ya. Baik, saya ulangi lagi ya. Dua kali membaca. Yang pertama yang tebal terlebih dahulu ya. Walaili idza yasr. Kemudian yang tipis. Walaili idza yasr. 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 Nah, begitu. Itu bedanya tebal dengan tipis ya. Kemudian lanjut ke ayat yang kelima ya. Ayat yang kelima ini 1 sampai 5 masih dipenuhi dengan iltiqaus sakinain di dalam satu kata ketika waqaf ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, hijr biasa ya, bukan hijr, tapi hijr, bukan bukan hijr, tapi hijr. Baik, kita bahas ya. Hal ayat 5 ini diawali dengan huruf H ya, huruf H. Nah, ini masih beberapa PR ya bagi sahabat-sahabat yang lain. Dia itu huruf H ya, huruf H ada di tenggorokan bawah ya. Jangan dibawa ke atas, ke tengah tenggorokan nanti menjadi hal. Dan ternyata masih masih banyak ya yang seperti itu. Dan perlu digarisbawahi H ini dia huruf tipis ya, huruf tipis. Karena beberapa kali masih menemukan ada yang menganggap hak ini huruf tebal. Hak tebal, hak tipis. Nah, ini sesuatu yang keliru sebenarnya. Karena kedua-duanya baik hak ataupun hak itu kedua-duanya huruf yang tipis. Ya, tidak ada yang tebal. Karena keduanya tidak memiliki sifat isti'la. Maka jangan disebut huruf tebal. Nanti menjadi rancu ya, menjadi rancu. Hal fi ya, lam sukun lagi ya, jangan ditekan di situ di lam sukunnya. Pelan-pelan diperhatikan, tunaikan sifat tawasudnya. Kemudian fi-nya ini panjang 2 rokat ya. Fi ya, dia mat asli ya, mat tabi'i ya, panjang 2 rokat ya. Cukup 2 rokat, jangan panjang-panjang ya, karena masih ada kebiasaan beberapa orang yang membaca mat asli itu lebih dari 2 rokat. Hal fi dzalika. Nah, itu kepanjangan ya. Jadi cukup 1 kali ayun saja. Fi, fa, fu. Nah, ini tapi bukan fa fa fu fu fa fa ya. Nah, ini hanya praktek panjang pendek saja ya. Fi, fa, za, zi, zu. Nah, seperti itu. Setelah itu kita beralih ke lafaz berikutnya, ke kata berikutnya ya. Zalika, zalika. Nah, zalnya panjang 2 rokat karena di sini ada fathah berdiri ya, sehingga dia dibaca panjang 2 rokat dan cukup 2 rokat. Zalika. Kemudian huruf kaf ya, huruf kaf ini yang juga sering juga terlupakan ya. Huruf kaf itu dia memiliki sifat lazimah, sifat dzatiyah, yaitu sifat yang selalu menyertai huruf tersebut dalam kondisi apapun. Salah satu sifatnya adalah al-hams ya, al-hams, yaitu
ketika mengucapkan ya itu ada disertai dengan hembusan udara ya, hembusan udara yang kecil saja. Zalika, zalika, bukan zalika, tapi zalika. Kalau zalika, nanti ketika kasroh, itu akan rawan tertukar dengan huruf kof. Sama-sama dibaca ki. Nah, begitu. Harusnya kan ki. Nah, ki. Nah, begitu. Zalika, zalika kosamu. Ya. Kosamun. Ya. Huruf kof ini huruf tebal ya. Huruf isti'la. Dia di pangkal lidah. Ya. Pangkal lidahnya naik. Ko, ki, ku. Nah, tidak sampai berlebihan menjadi ko, 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 ko. Nah, tidak begitu ya. Karena terus terang masih banyak yang praktek membaca huruf qaf dengan seperti itu. Qasamu, qasa, ko ya. Qasamul lidzi. Ini keliru ya. Ini keliru, kurang kurang tepat. Jadi qaf cukup dinaikkan pangkal lidahnya dengan wajar tanpa ada perlu tambahan suara yang lain. Atau kalau orang Jawa bilang ada suara teklek-tekleknya gitu ya. Nggak ada seperti itu ya. Jadi cukup dinetralkan saja. Ya. Hilangkan suara yang ada kokokonya. Ko, ko. Begitu. Itu nggak diperlukan ya. Tidak sampai seperti seperti itu. Qasamu, qasamun, sin ya, sin biasa. Ini sin insya Allah ini mudah. Ya, seperti kita bilang saya, ya, sajadah, ya, sayur, ya, kemudian sayang, ya, biasa ya. Kemudian mun, ada tanwin, mim tanwin bertemu dengan lam, ya, lam. Nah, di situ berarti ada idgham bila gunnah ya, idgham bila gunnah. Atau kalau diperjelas lagi ada idgham shagir ya, idgham kamil ya, idgham bila gunnah, idgham mutaqarib begitu. Nah, maka lam yang bertasdid itu ditahannya ya, jangan terlalu lama. Jangan qasamul lidzi. Nah, itu terlalu panjang ya, menahannya terlalu terlalu lama. Jadi tidak perlu lama-lama, cukup qasamul li, mulli, mulli. Nah, seperti itu. Kemudian zal, zi, ya ini dibaca juga panjang 2 harokat ya. Cukup 2 harokat saja. Dia mat asli juga ya, mat asli atau mat tabi'i. Kemudian yang terakhir, ya, ini yang perlu menjadi perhatian betul ya, karena masih banyak yang kurang sesuai ya, tertinggal hurufnya, tersamarkan hurufnya ya. Mungkin ini juga karena pengaruh ini ya, pengaruh istilah yang cukup fenomenal yaitu ikhfa bil makna jadid. Ya. Tapi karena itu secara talaki kami tidak pernah mendapatkan, maka itu tidak kami praktekkan. Sehingga roknya ya dibaca dengan jelas. Dan guru-guru kami pun juga mencontohkan seperti itu ketika kami bertalaki kepada beliau. Nah, maka dan itu kalau kita menggunakan akal kita ya, nah, sebagai seorang manusia, ya memang itu yang condong lebih tepatnya ke situ. Karena jelas-jelas roknya ada ya, tertulis dengan sangat jelas. Di situ ada sifat-sifat yang menyertainya, begitu kan. Bahkan masih juga ditambah ada sifat aridah yaitu tafkhimnya ya. Ada tawasudnya dan seterusnya. Maka dan itu termasuk sifat
lazimah ya, sifat yang selalu menyertai, nah, maka ya harus ditunaikan. Nah, seperti itu. Sehingga ya kami mengikuti dari hasil talaki kami kepada guru-guru kami. Jadi bukan dibaca dengan atau hijr, tapi hijr, hijr. Nah, timbangan syiddah dengan timbangan tawasudnya harus jelas. Tapi kalau roknya terbaca ringan, bahkan hanya tersentuh sebentar, nah itu sifatnya belum tertunaikan. Atau bahkan ada kecenderungan huruf roknya seperti menghilang. Nah, ketika menghilang maka ada konsekuensi dia mengarah kepada pengurangan huruf. Nah, padahal di pembahasan bab lahan ya menambah, mengurangi huruf itu termasuk dalam kesalahan yang besar ya. Lahan jali. Nah, sehingga itulah yang menjadi pertimbangan untuk tidak menyamarkan atau mengurangi kadar rok, maka harus ditunaikan dengan se ditunaikan sesuai dengan kadarnya ya, sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan ya, tidak pula diringan-ringankan. Baik, kita contohkan ya sekali lagi di ayat yang kelima. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Begitu ya. Ya, sebelum lupa ya, ini ya ketika wakaf tadi belum saya sampaikan ya. Ketika wakaf pada dua huruf sukun di akhir-akhir ayat seperti ini, nah ini harus dibaca dengan naber ya. Hijr, fajr, ashr, watr, yasr, yasr. Nah begitu ya. Jadi bukan hijr, ashr, fajr. Nah, harus ada sedikit penekanannya. Itu juga yang disampaikan guru-guru kami ketika eh, bertalaki. Ya, baik kita lanjutkan. Ya, sudah 5 ayat ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti silahkan bisa diulang-ulang lagi di rumah ya, diperhatikan. Dan yang paling penting ditalakikan kepada guru agar apa yang diucapkan itu ya sudah sesuai. Karena seringkali kalau kita mendengar di YouTube seperti ini ya, kita mungkin bisa menangkap maksudnya, oh iya tebalnya begitu, suaranya seperti itu. Tapi ketika dipraktekkan sendiri, terkadang apa yang diinginkan dengan apa yang diinginkan oleh otak ya dengan apa yang dikeluarkan oleh mulut itu seringkali tidak sesuai. Nah, ini bukan asumsi ya, tetapi memang faktanya begitu. Dan kami sering menemukan hal-hal semacam itu di lapangan ya ketika membersamai di beberapa tempat ya, di beberapa kelas ya, baik yang online maupun yang offline ya. Ketika mendengarkan contoh, itu tahu itu kan. Iya, saya tahu itu suaranya beda. Yang satu begini, yang satu begono gitu kan ya. Satu begini, satunya beda lagi. Nah, tapi ketika praktek ternyata keluarnya sama. Gitu. Jadi belum bisa mensinkronkan karena memang ya butuh kebiasaan. Jadi belajar ngaji itu juga butuh membentuk kebiasaan lidah agar lidahnya itu
ya bisa fleksibel untuk bergerak cepat menyesuaikan dengan tempat-tempat keluarnya huruf sekaligus juga menyesuaikan sifat-sifatnya. Maka disitulah pentingnya kita bertalaki ya. Ya, selain ada koreksi langsung, ya talaki itu juga bagian dari sunnah ya, bagian dari sunnah. Dan bacaan yang fasih tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan talaki. Ya, tidak bisa didapatkan dengan mandiri. Nah, talaki kalau di sini bisa didapatkan ketika di forum free seperti ini ya, atau bisa juga bergabung di dalam kelas intensif ya, baik kelas tahsin maupun khusus kelas talaki yang fokusnya praktek. Nah, itu ada masing-masing ya, tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Jadi silahkan disesuaikan saja ya. Baik, kita kembali ke sini ya. Kembali ke sini ke ayat 5 tadi sudah ya. Kita ke ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6, nah ini sudah mulai tidak ada wakaf dua di dua huruf sukun ya. Sudah mulai berkurang. Sehingga ini perlu diperhatikan betul ayat 1 sampai ayat 5 agar tidak ada huruf yang memiliki kecenderungan menghilang. Ya, baik kita lanjutkan. Ayat yang ke-6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ayat yang ke-6 ya di sini diawali dengan alam tara ya, alam tara ya. Alam biasa ya, A-nya harus tahqiq ya, jangan alam 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 ya. Tetapi a i u alam 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 ya. Alam taro ya, mim sukun bertemu tak, ini izhar syafawi ya, izhar syafawi. Maka izhar itu dibaca dengan jelas. Tetapi jelasnya itu disesuaikan dengan sifat huruf yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah huruf mim. Mim ya sama dengan ini tadi ya, lam sukun ya, sama dengan nun sukun gitu kan. Sifatnya juga tawasut. Nah, sehingga jangan sampai mim sukun ini berubah menjadi syiddah. Alam taro kaifa fa'ala. Alam taro. Nah, itu kurang sesuai karena sifatnya berubah menjadi syiddah. Padahal sifatnya tawasud. Maka ya tunaikan saja tawasudnya ya. Ringan sambil jalan pelan. Mengalir sedikit, sedikit saja ya. Alam taro, alam taro. Seperti itu. Nah, kemudian taknya, nah ini tak ada sifat hamis juga ya. Nah, maka jangan taro, taro. Nah, kalau fathah mungkin secara pendengaran orang awam nggak ada masalah ya. Nah, tapi nanti yang akan menjadi masalah ketika dia kasroh atau dhammah. Nah, tu, tu, nah, ti, begitu. Jadi suaranya jadi mendekat ke huruf to ya. Nah, jadi huruf to. Walaupun kalau kita sudah belajar sifat ya tetap berbeda. Tapi bagi orang awam akan terlihat sama. Begitu. Nah, makanya sifat lazimahnya yaitu salah satunya sifat hamsnya harus ditunaikan ya. Tapi ingat ya, jangan berlebihan menunaikan. Cukup sewajarnya saja. Tidak perlu sampai ta, ta. Bahkan kadang menjadi alam caro, alam caro. Nah, itu jadi gak sesuai juga ya. Jadi cukup sewajarnya saja.
alam taro. Ya. Kemudian huruf ro di sini ya, ro-nya berbaris fathah ya atau berharokat fathah, maka ro-nya dibaca dengan tafkhim ya, dengan tebal ya, dengan tebal dengan cara apa? Diangkat sininya ya, diangkat pangkal lidahnya. Ro, ro ya. Bukan ro. Ro, apalagi bukan bukan begini ya, bukan ro ya, bukan juga ro, tapi ro ya. Diangkat pangkal lidahnya. Karena sampai sekarang masih banyak yang praktek ya huruf-huruf yang vokalnya menyerupai O itu untuk menyempurnakan harus monyong. Alam taro, alam taro kaifa. Nah, begitu. Padahal itu ya kurang ini ya, kurang kurang sesuai ya. Jadi tidak perlu apa namanya monyong juga sudah bisa. Kemudian di sini ya ada kaifa ya. Kaifa kaf ya tadi kaf sudah dibahas di atas tadi ya. Kaf ada sifat hamsnya juga ya. Tak juga ada maka tunaikan ya. Ka kaifa ya. Ada ya sukun yang didahului harokat fathah. Nah, maka ini juga ada huruf lin ya yang punya sifat lin seperti di ayat berapa tadi? Ini ya. Nah, ayat 4 ya. Al-laili ya. Nah, maka ini juga dibaca dengan ya ringan saja ya. Dibaca dengan ringan saja. Tidak perlu dibuat yang terlalu berlebihan menjadi kaifa ya. Nggak perlu ditekan-tekan juga. Dan ketika kita membaca seperti itu, ya sebenarnya itu malah menyusahkan ya kan. Terasa lebih berat. Nah, padahal kita belajar tajwid itu tujuannya untuk meringankan ya, bukan memberatkan. Nah, tapi kenapa di awal terasa berat? Ya karena belum terbiasa saja ya. Karena kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang berat sekian tahun ya. Sehingga justru yang berat itu malah terasa ringan. Sedang yang ringan karena nggak pernah dilatih atau karena dulu belum pernah diajari, sehingga ketika dikembalikan ke settingan yang lebih ringan justru malah terasa berat. Ya nggak apa-apa ya itu proses pembelajaran. Dinikmati saja nggak apa-apa. Kaifa ya tipis ya, kafnya tipis, ya-nya tipis, fa-nya tipis, semuanya tipis ya. Kemudian fa'ala ya ini fa-nya jangan sampai ya dua-duanya ini tertukar dengan huruf P ya, pa'ala ya. Ya, ini biasanya terpengaruh dengan logat ya, terpengaruh dengan dialek ya. Tapi bukan berarti kemudian membaca seperti itu dibolehkan. Karena ya dialek-dialek itu ketika sudah bertemu dengan Al-Quran, nah, maka dialeknya yang menyesuaikan. Dan jangan dikira ya, jangan dikira yang punya problem dengan bab dialek ini ketika belajar membaca Al-Quran hanya kita. Enggak ya. Bahkan orang-orang Arab pun juga mengalami hal yang serupa ya. Karena bangsa Arab itu kan luas sekali ya. Dialeknya pun macam-macam. Dan tidak semua dialek itu diakomodir untuk hal dalam pembacaan Al-Quran. Nah, maka jangan lagi beralasan dialekku begini dan begitu sehingga ya sudahlah begini saja. Padahal Allah sendiri yang mengatakan ya berfirman bahwasanya Quran itu mudah, mudah bagi seluruh
umat manusia ya, mau negara manapun, mau suku apapun, ketika dia ada kemauan, insya Allah pasti bisa. Nah, terkait fa ini jangan sampai ya dominan dialeknya ya, perlu dilatih agar menjadi bunyi suara huruf fa yang fasih ya. Fa, fi, fu, fa, fi, fu. Nah, seperti itu. Kemudian huruf ain tadi sudah dibahas ya di atas ya. Jangan sampai tertukar menjadi huruf hamzah atau yang lebih parah lagi tertukar menjadi huruf eng. Fangala ya, faala. Nah, dia tetap huruf ain ya, tidak berubah sama sekali. Kemudian lam tipis ya. Fa'ala semuanya tipis dan ini ya jangan sampai terjadi percepatan bacaan di lafadz fa'ala. Nah, karena di situ semuanya fathah ya, bahkan dari kaifa. Nah, seringkali ketika seseorang menemukan huruf yang harokatnya sama berjejer begitu, tanpa disadari dia membaca dengan ikhtilas ya, dengan percepatan. Kaifa fa'ala rabbuka ya. Kaifa fa'ala rabbuka nah, begitu. Atau yang sering terjadi ya beberapa kali itu di Al-Fatihah di an'amta alaihim ya. An'amta alaihim ya. Harusnya kan an'amta alaihim ya, bukan an'amta. Ya, ini juga sama ya, jangan sampai menjadi fa'alara ya. Harus masing-masing hurufnya ya tertunaikan dengan sempurna satu huruf. Fa'ala, fa'ala. Kemudian rabbuka ya, rabbuka roknya tafkhim ya, tebal karena dia berharokat fathah, maka roknya dibaca dengan tebal. Kemudian Rabbuka ya, baknya tipis juga dan bak dia punya sifat jahar ya, bukan hames. Maka jangan dibaca dengan Robbu ya, bukan Robbuka, tapi Robbu, Robbuka, Robbuka. Kafnya tadi sudah ya di depan ya, di sini sudah dibahas. Di atas tadi juga sudah dibahas ya. Nah, di sini muncul lagi. Nah, maka ini juga perlu jadi perhatian agar sifat-sifatnya tidak ada yang tertinggal. Kemudian lafaz yang terakhir ya, bi'ad. Nah, di sini ada hukum mad arid lisukun ya, mad arid lisukun. Ya, boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh juga dibaca dengan enam harokatnya. Syaratnya apa? Ya harus konsisten. Kalau sudah 4 ya 4 terus. Kalau sudah 2 ya 2 terus. Kalau sudah 6 ya 6 terus ya. Dari awal membaca sampai kotok ya. Sampai mengakhiri bacaan. Nah, jangan dicampur-campur ya. Yang ayat pertama panjang 4, ayat kedua 6, ayat ketiga 2, dan seterusnya. Harus dikonsistenkan dalam satu kali duduk membaca dari awal sampai akhir. Mat aridnya harus sama panjangnya. Dan di situ ada huruf dal ya di akhir ayat. Jadi pastikan kolkolahnya jangan hilang ya. Karena masih ada beberapa yang hilang menjadi bi'at. Nah, itu dal atau huruf T gitu kan. Bi'at. Nah, itu jadi T gitu kan. Nah, maka biar tidak menjadi huruf T ya,
maka tunaikan saja qalqalahnya bi'ad. Nah, tapi jangan juga menjadi bi'ad. Nah, begitu. Karena ini ya terkadang itu kan kalau secara hukum tajwid ya namanya qalqalah kubro ya, qalqalah kubro. Wakaf pada huruf qalqalah yang mensukunkan huruf qalqalah karena wakaf. Nah, itu qalqalah kubro. Kubro itu kan artinya besar ya. Kalau sugro artinya kecil. Sehingga banyak orang yang salah kaprah memahami makna qalqalah kubro. Dianggapnya karena dia kubro maka pantulannya harus lebih mantap ya bi'ad. Nah, begitu. Padahal enggak ya. Mau qalqalah sugro mau kubro itu pantulannya sama. Tidak ada yang diperjelas, tidak ada yang diringankan ya, tidak ada yang lebih dari yang lain. Sugro dan kubro itu hanya perbedaan pada posisinya saja ya. Penyebutan istilahnya saja. Prakteknya tetap sama ya, tunaikan qalqalah dari huruf dal sewajarnya. Bi'ad. Jadi tidak ditekan berlebihan, tidak juga ditambahkan dengan huruf hamzah di belakang menjadi d. Nah, begitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena masih banyak sekali yang membaca qalqalah kubra dengan berlebihan. Baik, kita contohkan sekali lagi di ayat 6 ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, seperti itu. Ya, mungkin cukup di sini dulu ya sampai ayat yang ke-6 ya, dan tidak ada yang ingin mencoba maka ya kita akhiri sampai di sini dulu ya. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan di ayat yang ke-7. Baik, semoga Allah mudahkan ya untuk terus belajar. Semoga Allah berikan istiqomah untuk menikmati proses pembelajaran ya, dan semoga Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita dan semoga Allah jadikan kita termasuk golongan para sahabat-sahabat Al-Quran. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.